Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Para pemirsa sebangsa dan setanah air, dari keseluruhan sistem pengelolaan negara yang sudah saya paparkan, maka sudah tergambar bahwa tegaknya Pancasila akan menciptakan bangunan bangsa yang kokoh. Dan ini menjadi judul pemaparan materi kali ini. Sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa sistem pengelolaan negara harus berlandaskan ketentuan ketuhanan yang Maha Esa, yakni sistem ketatanegaraan yang seimbang, mulai dari sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem hukum, sistem pendidikan, dan sistem-sistem lainnya, semua harus berlandaskan asas keseimbangan. Termasuk dalam hal ini adalah sistem penataan dan pengelolaan lingkungan, yang meliputi antara lain sistem penataan lingkungan pemukiman, sistem penataan dan pengelolaan areal usaha masyarakat, sistem penataan dan pengelolaan areal pertambangan, sistem penataan kawasan industri, sistem penataan kawasan hutan. Semua harus ditata dan dikelola dengan sistem yang seimbang. Alam yang terjaga keseimbangannya akan menjadikan bangsa ini semakin kokoh. Dari gambaran penataan lingkungan yang seimbang, selanjutnya bagaimana juga dengan sistem penataan kesehatan masyarakat? Ingat, menjaga kesehatan adalah bagian dari melindungi sistem keseimbangan diri. Nah, kita mulai dari pendidikan kesehatan yang mencerdaskan masyarakat. Melalui sistem pendidikan yang mencerdaskan, masyarakat akan mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kesehatan dan lebih mandiri dalam penanganan kesehatan, sehingga tidak perlu terlalu bergantung pada tenaga kesehatan seperti saat ini. Untuk pendidikan tenaga kesehatan, baik dokter maupun tenaga kesehatan lainnya, tidak perlu jenjang pendidikan yang panjang dan biaya yang mahal. Dan ditekankan bahwa tugas seorang dokter atau paramedis adalah pengabdian yang mulia, sehingga cukup menjadi pegawai pemerintah dan mendapatkan gaji dari negara untuk melayani pengobatan masyarakat. Tugas seorang dokter maupun tenaga kesehatan tidak hanya mengobati pasien, tapi juga harus aktif melakukan pendidikan kesehatan kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan gaya hidup sehat dan terapi kesehatan secara mandiri. Kemudian bagaimana dengan pengelolaan rumah sakit? Dengan masyarakat yang lebih cerdas dan melek kesehatan, serta kewajiban bagi setiap warga untuk menjaga keseimbangan diri, maka mayoritas masyarakat akan mempunyai ketahanan tubuh yang lebih kuat terhadap penyakit, sehingga tidak akan banyak orang-orang yang memerlukan penanganan medis di rumah sakit. Untuk penyakit atau luka yang bisa ditangani sendiri, tidak perlu harus ke rumah sakit atau balai pengobatan lainnya. Rumah sakit hanya menangani kondisi gawat darurat, seperti luka berat akibat kecelakaan, ibu-ibu yang melahirkan, pasien yang harus menjalani pembedahan atau operasi, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan sistem produksi dan penggunaan obat? Untuk terapi kesehatan, pemerintah melalui Dinas Kesehatan harus selalu mensosialisasikan penggunaan obat-obatan alami atau herbal kepada masyarakat. Setiap rumah wajib menanam tanaman obat keluarga atau toga. Dan dalam skala industri, badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang farmasi juga difokuskan untuk memproduksi obat-obatan herbal. Obat-obatan kimia juga diproduksi dalam jumlah yang terbatas, dan penggunaannya hanya untuk kondisi-kondisi darurat dan melalui pengawasan yang ketat. Yang terakhir, bagaimana dengan sistem produksi, distribusi, dan konsumsi makanan yang sehat? Perlu diketahui bahwa bahan baku makanan pokok dihasilkan dari sistem pertanian organik. Bahan baku diproses oleh pabrik pengolahan yang berstatus badan usaha milik negara dan dilakukan dengan pengawasan mutu yang sangat ketat. Dalam hal konsumsi makanan, Tuhan sudah mengatur dalam hukum aturan pribadi bahwa manusia harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik untuk kesehatan. Sebaliknya dilarang mengkonsumsi makanan yang bisa merusak kesehatan.
Dan Tuhan juga telah melarang makan dan minum secara berlebih-lebihan. Jadi setelah mengulas sistem penataan kesehatan masyarakat yang seimbang, untuk semakin menguatkan ketahanan bangsa ini, maka harus dilengkapi dengan sistem penanganan keamanan yang ideal atau seimbang. Negara dan masyarakat yang ditata dalam sistem keseimbangan akan mewujudkan kehidupan yang sejahtera dalam keadilan dan menciptakan situasi yang lebih tertib, aman, dan tentram, sehingga tidak akan banyak gangguan keamanan. Keamanan menjadi tugas dan tanggung jawab petugas kepolisian bersama dengan masyarakat. Setiap warga wajib menjaga keamanan di lingkungannya masing-masing. Khusus untuk gangguan keamanan yang berat akan dibantu oleh petugas kepolisian. Jadi tidak diperlukan petugas keamanan dalam jumlah yang besar seperti saat ini, yang menghabiskan anggaran negara yang sangat besar. Karena sistem tata negara Pancasila lebih mengaktifkan masyarakat dalam ikut menjaga keamanan dan ketertiban. Kemudian yang terakhir adalah sistem pertahanan yang kokoh. Sama seperti sistem keamanan. Dengan pemerintahan yang kuat sebagai penyangga utama sistem keseimbangan negara, ekonomi yang kokoh berlandaskan keseimbangan, sistem hukum yang adil, ditunjang dengan sumber daya alam yang sangat terjaga keseimbangannya, maka ini merupakan modal utama pertahanan negara yang kokoh. Sistem pertahanan menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga negara dengan TNI sebagai petugas inti. Oleh karena itu, setiap warga negara laki-laki yang sudah dewasa wajib mengikuti pelatihan bela negara. Dan pelatihan ini dilakukan secara rutin dan berkala. Dengan pola ini, maka tidak dibutuhkan banyak petugas TNI seperti saat ini yang memboroskan anggaran negara yang sangat besar. Jika sewaktu negara dalam ancaman oleh pihak asing, maka negara bisa memobilisasi warga untuk bersama TNI melakukan kewajiban bela negara. Nah, dari keseluruhan materi sistem pengelolaan negara, maka bisa disimpulkan sebagai berikut. Pengelolaan negara yang berlandaskan sistem keseimbangan akan melahirkan bangsa yang cerdas, bangsa yang profesional, mandiri, sejahtera, adil, aman, tentram, bersatu, dan kokoh dalam balutan lingkungan yang indah dan asri. Hal tersebut berbanding terbalik dengan sistem kapitalisme yang telah mencengkeram bangsa ini, yang hanya melahirkan ketimpangan dan kerusakan keseimbangan, kekacauan dan ketidaktentraman, dan berbagai kondisi negatif lainnya. Dari keseluruhan gambaran sistem pengelolaan negara yang sangat seimbang dan ideal, maka akan terbesit pertanyaan selanjutnya. Bagaimana implementasi sistem-sistem tersebut di tengah bangsa yang tidak berdaya dan masyarakat yang terbius dalam cengkeraman kapitalisme? Jawabannya adalah ikuti pemaparan pada sesi selanjutnya. Sekian dan terima kasih.